pendidikan anak usia dini yang inspiratif dan inklusif. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dan juga menarik tentang metode belajar STEAM untuk kesetaraan dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu STEAM? STEAM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Jadi STEAM ini bukan sekedar pendekatan modern, tapi juga sebuah jembatan untuk menciptakan pembelajaran yang setara bagi semua anak. Nah, buat teman-teman pendidik, orang tua, atau siapapun yang peduli dengan dunia anak, pasti semua sepakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengalaman belajar yang setara, menyenangkan, dan juga sesuai dengan potensinya. Tapi kenyataannya, belum semua pendekatan pembelajaran mampu menjawab semua kebutuhan unik anak dari setiap anak. Nah, disinilah STEAM menjadi salah satu solusinya. Tapi bagaimana ya sebenarnya penerapan STEAM bisa mendukung kesetaraan dalam pembelajaran? Lalu apa saja sih peran guru dalam pembelajaran ini? Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu pendekatan STEAM dalam konteks PAUD dan juga mengapa STEAM relevan untuk kesetaraan pembelajaran. Kemudian contoh konkret dari pembelajaran STEAM yang inklusif dan juga tantangan serta tips bagi para pendidik untuk pembelajaran STEAM. Yuk kita mulai perbincangan hari ini dan temukan bagaimana STEAM itu bisa menjadi alat transformasi pendidikan yang adil, inklusif dan juga menyenangkan bagi setiap anak. Nah, jadi apa sih metode STEAM itu? STEAM itu adalah integrasi dari sains, teknologi, engineering, arts, dan matematika yang dalam pembelajaran anak usia dini untuk mencapai inquiry learning. Nah, inquiry learning sendiri adalah pendekatan pembelajaran di mana anak-anak itu didorong untuk bertanya, mengeksplorasi, dan juga menemukan jawaban sendiri melalui proses eksplorasi dan juga investigasi yang aktif. Nah, dalam STEAM, inquiry learning ini digunakan untuk mendorong rasa ingin tahu anak, kemudian kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga proses kolaboratif dan juga eksploratif. Misalnya nih, daripada sekedar menantang angka lewat lembar kerja, dalam pembelajaran STEAM ini anak bisa loh diajak untuk menghitung berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun menara dari balon. Kemudian ada juga unsur dari matematika, sains, teknologi, bahkan seni yang untuk menghias bangunannya. Kemudian juga pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara bermain. Nah, STEAM ini juga mendorong loh anak-anak untuk berkolaborasi, kemudian mencoba, gagal, kemudian mencoba lagi. Dan yang paling penting, pendekatan ini sangat menghargai proses, bukan hanya hasil. Nah, lalu apa hubungannya STEAM dengan kesetaraan? Jadi kesetaraan itu adalah memberi semua anak akses dan kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang dengan memperhatikan keberagaman kemampuan fisiknya, kognitif, sosial, dan emosional. Kemudian gaya belajarnya, kemudian latar belakang keluarga, sosial, budaya, serta bahasa dan juga ekspresi anak. Bukan berarti setiap anak harus mendapatkan hal yang sama, tapi semua anak mendapatkan hal yang sesuai dengan kebutuhannya, punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, STEAM ini juga mendukung pembelajaran untuk kesetaraan. Kenapa? Karena pendekatannya itu fleksibel. Kegiatan itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan anak, kemudian berbasis proyek dan eksplorasi. Jadi anak itu bisa belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing. Dan juga menggabungkan berbagai kecerdasan. Anak yang mungkin kurang kuat di logika, matematis, tetap bisa loh berpartisipasi aktif lewat seninya, desain atau ide kreatifnya. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana praktik baik pembelajaran STEAM yang sudah pernah saya lakukan di sekolah. Jadi bagaimana praktik STEAM ini bisa semua anak itu turut serta untuk eksplorasi. Sepertinya contohnya adalah pembelajaran roket air. Jadi tujuan pembelajaran roket air ini menumbuhkan rasa ingin tahu anak, kemudian juga memperkenalkan konsep STEAM, tentu saja, dan juga melatih kerjasama, berpikir kritis, dan juga kemampuan motorik. Kalau biasanya anak-anak perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan, misalnya anak yang perempuan itu lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang seni, dan kemudian anak laki-laki itu hal-hal yang teknik. Namun dalam pembelajaran roket air ini, semua anak baik laki-laki dan perempuan bisa melakukan hal-hal
sederhana. Kemudian engineeringnya, anak itu merancang dan merakit roket dari botol plastik. Kemudian artsnya itu mendesain, menghias roket, menggunakan warna, juga mathnya itu adalah mengukur tinggi roket, kemudian berapa banyaknya air, menghitung mundurnya saat peluncuran, dan juga menghitung jarak ketika peluncuran. Menghitungnya bisa menggunakan penggaris, kemudian jam langkah tangan, kaki, dan juga lain sebagainya. Kemudian bagaimana caranya supaya pendidik ini bisa menerapkan permainan roket air ini di PAUD? Yang pertama, mulai dari rasa ingin tahu. Teman-teman pendidik PAUD bisa mengajukan pertanyaan. Menurut teman-teman, bagaimana sih caranya supaya botol itu bisa terbang ke atas? Atau juga bisa, apa yang terjadi ya jika kita masukkan air ke dalamnya? Nah, buat anak berpikir dan juga menebak. Disinilah ego itu bekerja. Kegiatan ini itu bisa diadaptasi untuk semua anak karena murah, barang-barang yang bisa didapatkan dari mana saja, dan juga yang pasti anaknya tertarik. Anak ini, anak dengan hambatan bahasa juga bisa terlibat dalam pembelajaran ini melalui berbagai macam aktivitas lainnya. Nah, sampai juga kita di ujung diskusi kali ini. STEAM bukan hanya alat transformasi, STEAM bukan hanya pendekatan yang tren dan juga kekinian, tapi dengan pembelajaran STEAM, anak bisa pembelajaran inquiry learning, kemudian juga bisa eksplorasi dan juga bereksperimen. Anak bisa berkarya, berinovasi, dan merasa dihargai. Dan bukankah itu tujuan sejati pendidikan anak usia ini? Nah, dengan pendekatan STEAM ini, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan dan bermakna, tapi juga setara. Karena setiap anak merasa bahwa dirinya itu mampu, berharga, dan juga didukung untuk berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita kali ini. Semoga topik ini bermanfaat buat teman-teman pendidik dan juga siapapun yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang STEAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.